Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anies Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Kita awali Anies Sore dengan pengakuan Ketua DPD PSI Solo tentang partainya ditawari uang 1 miliar rupiah untuk berkoalisi melawan Gibran di Pilkada Surakarta. Lobi-lobi politik menjelang pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada Surakarta gencar dilakukan sejumlah pihak. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Solo mengaku mendapat tawaran uang nyaris 1 miliar rupiah untuk bergabung dengan koalisi yang akan dibentuk melawan Gibran. Namun pemilik satu kursi di DPRD Surakarta itu menyatakan telah menolak dan setia berada di barisan Gibran Teguh untuk memenangkan Pilwakot. Sepakat dengan Sekjen DPP bahwa Mas Gibran masih pilihan PSI, terutama nanti mau disampaikan ke media dan Mas Gibran bahwa PSI Solo masih tetap istiqomah. Artinya jawabannya sudah clear, kami tidak akan berubah pikiran atau berubah pendapat kami mendukung partai yang lain gara-gara hanya ditawari nominal uang. Ini yang tetap kami pegang butuh, bagaimana belajar memegang komitmen. Menurut PSI Solo, komposisi koalisi yang ditawarkan adalah PKS yang mempunyai 5 kursi DPRD, bergabung dengan PAN pemilik 3 kursi, dan PSI dengan 1 kursi untuk memenuhi persyaratan. Koalisi tandingan akan mengusung pasangan Ahmad Purnomo yang merupakan wakil wali kota petahana dan mantan pegawai negeri sipil Pemkot Surakarta Anung Indro Susanto. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Kondisi pelaksana tugas Wali Kota Medan, Sumatera Utara, sekaligus lawan Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Ahyar Nasution, membaik. Meski kini, Ahyar masih harus dirawat di rumah sakit akibat terinfeksi COVID-19. 14 hari sudah Ahyar diisolasi dan kini tengah menjalani proses pengembalian fungsi paru-paru. Hari ini adalah hari ke-14 saya mengalami terpapar virus COVID-19. Syukur alhamdulillah kondisi saat ini semakin membaik. Rasa demam, batuknya sudah mulai menghilang. Hanya mengembalikan fungsi paru-paru agar oksigen saturation tetap berada di atas 95%. Sementara itu terkait pencalonan Ahyar di Pilkada Kota Medan 2020, Partai Demokrat masih teguh mengusung Ahyar sebagai bakal calon wali kota Medan. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, kondisi Ahyar yang terpapar COVID-19 tidak mengganggu tahapan pencalonan Ahyar ke KPU. Saat ini, berkas administrasi Ahyar yang akan maju bersama politisi PKS Salman Al-Farisi sedang dilengkapi. Koalisi Partai Demokrat dan PKS di Pilkada Medan 2020 sudah final dengan mengusung Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Partai Demokrat memiliki bekal 4 kursi di DPRD Kota Medan, sementara PKS 7 kursi. Jumlah ini memenuhi syarat minimal 10 kursi perwakilan di DPRD Kota Medan. Adapun posisi menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, sebagai bakal calon wali kota Medan semakin menguat setelah mendapat dukungan resmi dari Partai Gerindra dan Golkar. Kini Bobi tinggal menunggu dukungan resmi dari PDI Perjuangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi mahasiswa teknik Universitas Andi J. Mapalopo, Sulawesi Selatan yang menuntut penurunan biaya pendidikan diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi akibat salah satu dosen memaksa mahasiswa membuka gedung rektorat. Buka! Kau buka! Salah satu dosen memaksa mahasiswa yang demo untuk membuka gedung rektorat dengan mencabut spanduk penyegelan. Sementara mahasiswa tetap berusaha menutup gedung rektorat. Tak sampai di situ, salah satu dosen ini juga terlibat adu mulut hingga terlibat aksi saling dorong. Aksi demo mahasiswa kali ini menuntut penurunan biaya hingga menggratiskan bagi mahasiswa yang terdampak banjir bandang di Luwu Utara beberapa waktu yang lalu. Para mahasiswa ini berjanji akan terus berdemo jika tuntutan mereka tak dipenuhi.
Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi di Kelurahan Kunciran Jaya, Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Sejumlah penjaga dari PT Tangerang Matra RE menolak eksekusi lahan oleh pihak dari Pengadilan Tangerang. Sejumlah penjaga dari PT Tangerang Matra RE menghadang pihak Kecamatan Pinang, Kota Tangerang di lokasi penggusuran lahan yang berada di Kelurahan Kunciran Jaya, Kota Tangerang. Pihak Pengadilan Negeri Tangerang membacakan surat putusan eksekusi dan pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi yang berada di dua kelurahan, yakni Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kota Tangerang. Pengosongan lahan dilakukan lantaran pihak pemohon yang merupakan pemilik lahan merasa ada pihak-pihak yang mengklaim dan menyalahgunakan lahan miliknya. 190 kios pasar dan 20 rumah di Grogol, Jakarta Barat ludes terbakar dini hari pagi tadi. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios pasar. Kepulan asap masih keluar dari sisa-sisa kebakaran yang terjadi di Pasar Timbul pagi dini hari tadi, termasuk kios yang menjual tabung gas LPG. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios pasar yang menjalar ke bangunan lainnya. Setidaknya 190 kios dan 20 rumah ludes akibat kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran di Pasar Timbul Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terjadi Jumat dini hari tadi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar hingga menyambar ke bangunan lain. Sebelum terjadi kebakaran, muncul percikan api dari salah satu kion agen gas LPG. Bahkan terdengar suara ledakan sebelum kobaran api semakin membesar. Sebanyak 30 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran di malam tadi sudah ada rekan kami Bunga Ayu di lokasi. Bunga Ayu, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Adakah pedagang yang datang ke pasar meski kondisi pasca terbakar? Pemirsa, kondisi terkini yang ada di Pasar Timbul Barat, Jakarta Barat, kondisinya memang tidak ada pedagang yang sedang berjualan. Artinya, setelah pasca kebakaran ini masih banyak warga yang berberes atau membersihkan puing-puing yang masih bisa didapatkan kembali rumahnya untuk digunakan kembali. Dan Anissa dan juga Davi, saya menemukan salah satu atau beberapa rumah yang terdampak dari kebakaran ini. Jadi tidak hanya 160 kios dan juga 20 rumah kios, namun ini adalah rumah pribadi yang jaraknya tidak jauh, sekitar 5 hingga 10 meter saja yang tertutup dengan tembok seperti ini. Anda bisa melihat di layar kaca Anda, pemirsa, kerusakannya sangatlah hingga 100%, mengingat rumah ini letaknya yang ada di dekat dengan Pasar Timbul Jaya. Dan bisa dilihat juga di sebelah kanan saya, Davi dan juga Anissa, memang rumah pribadi ini nampak seperti runtuh, seperti atap, kemudian dinding ini sudah tidak terlihat lagi seperti rumah. Namun kita coba bergabung dengan salah satu pemilik rumah yang ada di sini. Bapak, selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak, boleh bergabung dengan saya? Mari Bapak, dengan Bapak siapa ini? Bapak Wakidi. Bapak Wakidi, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka ya Pak atas kejadian ini. Amin. Pak Wakidi, boleh diceritakan dengan pemirsa iNews gimana kronologi semalam Pak? Kronologinya begini, pada jam 12.45 itu lampu mati. Setelah kurang lebih 5 menit atau 10 menit itu terjadi kebakaran. Lantas bermula dari kios yang ada di tengah pasar yang memiliki
namanya Pak Arif. Itu dari situ terjadinya kebakaran sehingga merembet ke sebelah utara maupun ke sebelah selatan dan ke depannya dari nyebrang jalan. Itu kurang lebih jam 1 itu, sehingga api itu membesar karena Brambir juga terlambat datang, air juga kurang, sehingga menyebabkan banyak korban. Dari semua pasar yang ada itu nggak ada pun satu pun yang tersisa, dan semua ludes dilalap si jago merah. Dan rumah saya sendiri juga nggak ada satupun yang tersisa, sehingga yang ada cuma kain yang nempel pada badan kita. Jadi saya hanya menyelamatkan keluarga saya dan anak cucu saya. Itu kronologinya. Pak Wakidi, namun setelah kejadian yang pada dini hari kemarin atau semalam, apakah ada tanggung jawab mungkin dari pihak manajemen yang sudah menghampiri Bapak? Belum, kayaknya belum ada. Sehingga selama ini masih yang ada itu hanya murid saya yang ada di 88, kurang lebih tahun 84, 85, 86, itu yang sama anak-anak dari Wiyata itu datang kemari. Simpati mengenai tempat bapak guru saya kok terjadi begini gitu. Oke, baik, terima kasih ya atas waktunya Pak Wakidi. Semoga cepat pulih ya Pak atas kegiatan ini. Ya, David dan juga Anissa itu tadi berbincang kami dengan salah satu warga yang rumahnya terdampak, dan tadi pun juga kami melihat sekitar sore tadi ada pihak petugas kepolisian dari Polsek Petamburan dan juga Pusat Laboratorium Forensik untuk melihat atau mencari kejadian atau memastikan apa yang menyebabkan kebakaran terjadi pada dini hari Jumat tadi. Davi, Anissa. Terima kasih Bunga Ayu melaporkan langsung dari kawasan Pasar Timbul, Jakarta. Pemirsa, polisi meringkus 2 begal yang kerap beraksi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta dalam aksi kejar-kejaran. Setelah polisi melepas tembakan peringatan, kedua begal pun menyerah dan digiring ke kantor polisi. Tim Satreskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat mengejar 2 begal yang berupaya melarikan diri ke sebuah perkebunan di Bekasi, Jawa Barat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan agar kedua begal berhenti. Kedua begal yang pernah beraksi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta pada malam Idul Adha lalu ini akhirnya menyerah. Di rumah? Iya, bener, di sebelah mana kamu sembunyiin? Di atas lemari, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Udah, ayo, jalan. Iya, Pak. Polisi meringkus kedua begal dan membawanya ke Mapolsek Cempaka Putih untuk diperiksa lebih lanjut. Kini polisi terus memburu begal lainnya dan pengendara sepeda motor curian yang masih buron. Tersangka inisial AM, RV, berkaitan dengan kejadian malam takbiran kemarin, beberapa hari yang lalu telah terjadi kasus 365 dalam kurung perampokan. Dalam melancarkan aksinya, kedua begal dan gerombolannya tega membacok korban hingga luka parah. Kemudian para pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pemuda mengeroyok anggota polisi hingga babak belur karena tidak terima arena balap liar yang dibubarkan. Dalam kondisi mabuk, para pemuda ini bahkan nekat merampas senjata api petugas. Polisi menangkap 4 dari 5 pemuda yang melakukan aksi balap di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Keempat pemuda ini mengeroyok seorang anggota polisi, Bribda Muhammad Yunus, hingga babak belur karena kesal arena balap liarnya dibubarkan petugas. Ketika itu, Bribda Muhammad Yunus yang berpatroli seorang diri membubarkan arena balap liar yang meresahkan masyarakat. Sejumlah pemuda melarikan diri, namun ada 5 pemuda mabuk yang mengabaikan teguran Bribda Yunus. Bribda Yunus mencabut kunci kontak sepeda motor pelaku agar mereka tidak balapan. Tidak terima, kelima pemuda ini mengeroyok Bribda Yunus, bahkan merampas senjata api miliknya. Meski sempat kabur, 4 pelaku ini berhasil ditangkap di rumah masing-masing. Sementara 1 pelaku lainnya masih dikejar polisi. Anggota unit reskrim Polsek Rajek itu menjadi korban penganiayaan dan senjata dinasnya, yaitu jenis Sabara V2 ini
ini sempat direbut oleh sekelompok pemuda ini, kemudian ditinggal di sekitar TKP. Keempat pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Rajek. Mereka terancam pasal pengeroyokan dan melawan petugas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 300 kg sabu dari Malaysia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Modus pelaku, sabu dimasukkan ke dalam kemasan teh Cina. Sabu seberat 300 kg yang disita polisi dibungkus dalam kemasan teh Cina sebanyak 150 bungkus. Menurut polisi, sabu yang diduga berasal dari Malaysia ini rencananya akan diedarkan di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi yang diterima polisi, sabu yang akan dikirim seberat 200 kg, namun setelah ditimbang ternyata sabu seberat 300 kg. Pengungkapan berawal dari diringkusnya dua pelaku berinisial AY dan N yang diamankan di Kalimantan Utara. Namun keduanya hanya menerima barang dari Malaysia dan dilanjutkan dua rekan mereka menuju Kalimantan Selatan melalui jalur darat. Dari keterangan kedua pelaku, polisi berhasil meringkus dua pelaku lain setibanya di Banjarmasin. Kedua pelaku berinisial A dan R diringkus di parkiran hotel tempat mereka menginap di Banjarmasin Kamis siang kemarin. Juga barang bukti hanya 200 kg, tetapi setelah ditimbang kemudian diawasi, barang bukti yang disita berhasil total 300 kg, dan ini merupakan salah satu penyitaan yang terbesar. Sekaligus kami akan tetap melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi dengan iNews Sore setelah pesan-pesan berikut dengan informasi berikut ini. Pemirsa, kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, diperiksa polisi sementara tahanan Joko Chandra akan dipindah.